Baik Bu, bisa kita mulai. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Bu. Insya Allah kita disaksikan oleh para malaikat Allah, dan Allah membanggakan kita hambanya di hadapan para malaikatnya. Dihadirkan hati Ibu, hadirkan pikiran Ibu, badan Ibu disiko, pangana aja kanan lain. Masih banyak yang dibahas lain Irel. Lah, laniar, selesai. Betul kita sambung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda-tanda orang yang husnul khotimah apa Bu? Salah satu yang pasti tidak diragukan lagi. Pomila. Salah satu tanda orang yang husnul khotimah, yang menjelangnya waktunya sakratul maut, tuh nyola meninggal. Oh, husnul khotimah orang. Apa tandanya? Salah satunya. Ya, Bu. Yang lebih, yang pertama kali. Tanda-tanda husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itulah pasti surga itu. Nah, kini pertanyaannya, Mira, kemari madoknya buang lagi. Kesannya seperti apa? Nah, enak, nah nyaman aku bercerita. Masalahnya punggung gitu loh. Ah, ya, punggung gitu loh. Cici. Ya. Kini pertanyaannya ibu-ibu, ingin enggak ibu-ibu seperti itu? Mau banget. Ucapan terakhir, itu ucapan terakhir dari lisan kita Bu, terakhir kita hidup, terakhir hembusan nafas, la ilaha illallah. Wah, ingin itu kan? Sudah jutaan kata yang keluar dari lisan awak, dari wak mulai pandai mengecek sampai akhir hayat, la ilaha illallah. Ingin wak seperti itu kan? Ingin tuh harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan tidak akan bisa ibu meninggal model itu loh. Awak pasti meninggal dah Bu? Pasti. Arni, halo. Ya, jangan mana sandar nih. Jadi kekanyangan makan lemang tadi nah. Mangko gak selesai, saya makan lemang tuh. Tidak mengantuk ada. Ini Bu, ada 7 perbuatan maksiat yang menghalangi lisan dari mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat. Ada 7 perbuatan maksiat. Jadi adunya agiah di Rasulullah. Artinya biar jangan sampai kita melakukan 7 maksiat tadi. Kalau ingin mendapatkan la ilaha illallah. Yang pertama, itu sebelum disampaikan, lisan di akhir hayat itu mencerminkan bahwa kehidupan kita sebelumnya. Kalau yang keluar la ilaha illallah berarti kita sudah akrab dengan Allah. Tapi kalau tidak kenal wajah Allah selama hidup, leka mungkin la ilaha illallah Bu? Tidak. Pakai pikau, mararau-rarau, malumpe segala macam, menggaruang-garuang kan? Banyak yang kita celiak nah. Jadi 7 maksiat yang menghalangi seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Yang pertama Ibu, meremehkan sholat. Meremehkan tuh lainnya kerajaan sholat, tapi nyuremehkan artinya bekol sebentar lain lah. Besok lah dia mulai sholat, kini alun ada besok lah. Diremehkan sholat. Padahal sholat tadi apa Bu? Tiang agama. Yang pertama kali Islam itu berdiri atas 5 perkara tiang agama. Dan kedua, sholat tadi adalah jembatan penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Sampai kita komunikasi ya Allah, itu sholat tadi. Sementara itu dianggapnya remeh. Bekolah bisualah. Nyuruh dia maknya sholat di rumah. Yang pakai aja telinga menape anak-anak Bu. Itu anak-anak kita, itu tanggung jawab kita Bu. Bahkan kita kalau diingatkan kawan, sholat lang. Umpamu artinya sholat lana-lana. Arjan lebih itu jangan harus sholat. Kau salah sholat, jangan dulu kau aja sholat salah. Itu mengerikan kalau itu Bu. Jadi orang yang meremehkan sholat
Itu salah satu ciri-ciri orang yang akan berakhir dengan su'ul khotimah, berakhir dengan buruk. Jadi jago ya Bu. Poin yang pertama itu Bu, jago mana? Jangan Ibu remehkan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Dan tidak paham akan sholat itu meremehkan sholat juga. Dan sholat yang tidak memiliki ruh, Mbak Kece Nerawa, buka, indah adu ruhnya doh. Asal sholat sih ruku sujud, assalamualaikum. Nyobaco asal nyobaco saja, ndak adu tumak ninahnya. Allah sholat Allah. Sholat yang seperti itu pun dianggap tidak sholat. Itu meremehkan sholat juga Bu. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada kita yang sholat seperti itu, perbaiki taruh Ibu. Sebelum ajal waktu tiba. Itu harus diperbaiki. Terus yang kedua Bu, dosa yang terus diulang tanpa taubat. Wah biasa contoh sholat, karena sholat itu tiang agama. Lah jalehnya tinggal sholatnya ada minggu kepatang, dalam seminggu petang lah tinggal sholatnya. Minggu berikutnya masih tinggal ya sholatnya. Masih bilo taraga, bilo takana. Bahkan sholat itu dianggapnya sebagai beban. Masih seperti itu. Indah adonya bertobat. Indahnya sadari. Bahasanya itu hambanya tidak mampu apa-apa. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat dia ucapkan, tapi tidak pernah dia bersujud kepada Allah. Ataupun kalau dia sujud hanya fisik, tapi hatinya tidak sujud, tidak ruku kepada Allah. Nah, itu. Jadi perbuatan dosa yang diulang-ulang tanpa melakukan taubat, akibatnya apa Bu? Kare hati kalau Ibu. Kalau hati kalau kare apa dampaknya? Indak menerima kebenaran. Apa sih disampein de orang nan nelok? Kau selah jangan delok kau urus lai. Oh iyo, kau ustazah kini itulah iyo. Amin level ya. Kare hati tadi tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Karena apa? Nyolah melalaikan sholatnya, meremehkan sholat. Terus lah berulang-ulang tuh lah barau umuanya bocah itu jo taruh indak jo ada perubahan, ndak jo ada perbaikan. Keras hatinya. Sudah itu mematikan rasa bersalah. Nah ada rasa bersalah lah dan Bu. Kan nampak orang biasa sih dengan sholatnya kan? Biasa sih nyo kadang alasannya kalau nyo payah acara-acara lah jilbab, lah rancak, lah babadak. Itu lah maleh nyo duduk nah. Beko lah dan beko sih lah di rumah. Abi badak beko makai jilbab lah payah lo, ada beko sih lah di rumah. Itu. Jadi nyo menganggap itu ndak bersalah do biasa saja. Beko bisa di rumah. Padahal apa ada jaminan awak akan sampai di rumah apa? Tidak. Kalau ndak sampai awak di rumah awak di jalan nyontak awak do mati alah berutang awak sholat. Itu dipikirkan. Jadi kalau masuk waktu sholat segera tunaikan. Karena janji Allah, orang yang memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskannya pula. Sebanyak apapun persoalan wak, sebanyak apapun masalah wak, kalau wak bertawakal wak namanya ke Allah gitu kan, itu pasti wak yang keluarkan di Allah dari segala kesulitan. Pasti. Tidak ada nangka menolong ibu doh, tidak ada nang lain nangka menolong ibu doh. Oh kawan ibu banyak nang kayo, banyak yang peduli, banyak itu indah. Izin Allah sadonya kawan ibu menolong ibu doh. Jadi sholat ibu, ya, sholat. Terus sabda Rasulullah, jika seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan hitam di dalam hatinya. Nyagih nuda hitam di Allah. Kalau cie wabubi dosa. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti hadisnya sahih. Bisa dipertanggungjawabkan. Sekali wabubi dosa bu, nyagih nuda hitam di Allah di hati itu. Itu cie titik hitam. Bertumpuk-tumpuk dosa di situ bu. Apa ndakkah hitam hati wak? Baku, kareh. Tidak namuh ditunjukan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa membedakan. Itu jangan sampai waktu level itu bu, tidak menerima kebenaran. Nyukecek orang bacimeen orang bagai, sekurang-kurang bacimeen orang. Sholat salah kau tidak delok aja dah. Lah guys, dan hidup mah delok kau tunjukan. Ada banyak orang mau itu nih tenang kan? Jadi mintalah perlindungan ke Allah, jangan sampai wak seperti itu. Kalau nya ingatkan wak di orang wi, meskipun nya anak ketek, misal nak Dewi di rumah biasa nampak sholat tahajud biasa itu ndak boleh doh. Mak jagolah biasa mak sholat tahajud mah. Delok ke kawan ajan mau itu. Iya astagfirullah makasih nak yo. Itu Allah tuh nama pun lidahnya, nama menggerakkan lidahnya. Jadi kalau ada kawan kita mainin wak sholat bu, Allah nama dia petunjuk ke ibu tuh melalui lisan kawan ibu.
Jangan ibu hantam, jangan ibu rendahkan, jangan ibu cemek, ibu ya. Terus yang ketiga, maksiat yang ketiga yang menghalangi lisan dari mengucapkan la ilaha illallah adalah cinta dunia yang berlebihan. Jadi tanda-tandanya yang cinta dunia itu Bu, takut miskin, tapi tidak takut dosa. Takut nyoba se, indah adu nangka dimakan dola sakit tak berpikir kamano bari kadang cari, kamano pitih kadang cari, apa kadang karajon ya melamar yang pikir ada depek dah. Itulah kira-kira kan lah panik jo ada yang makan anak yang ke sekolah ikut nang kuliah ikut nang iku takutnya tapi ndak ada rasa takutnya jo dosa setelah itu nyo be dosa nyo ndak ada terasa ndak ada terbebani ndak ada terpikirkan deh nyo lalu isi siang malam nyo sangko Allah tidak menyaksikan nyo sangko malaikat Allah tidak mencatat nyo sangko tidak akan difilmkan segala perbuatannya besok akan aku tunjukkan kepada hamba-hambaku apa nalah nyo perbuat di dunia dan kalungkan di lehernya setiap perbuatannya aja. Ndak ada nanti tinggal dulu sadonya tas sulit di situ. Meskipun awak melapuk orang salayang tu masuk situ. Tasaki ati orang awak masuk catatan tu sadu. Dan itu akan dihapus oleh Allah dengan taubat kita yang diawali dari bulan berapa tahun mulai memperbaiki diri Bu? Dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insya Allah kalau ibu benar-benar menjalankan fokus di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, bulan Ramadan kita sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Itu malam Lailatul Qadar itu ibadah kita sadonya Bu lebih mulia dari 1000 bulan. Mudah-mudahan, amin. Terus yang kampe kecil Rasulullah. Aku cek lah. Cinta dunia tadi takut miskin tapi tak takut dosa. Terus sedih kehilangan dunia tapi tenang kehilangan pahala. Sedih kehilangan dunia boleh lanjut. Sedih kehilangan dunia itu apa contohnya Bu? Misalnya biasanya berpitih, tahu-tahu tidak berpitih. Tarumuk badan ada ni kan. Lah barek kepala rasanya nanya tensi lah turunlah kok nanya lo gulung biasa berpitih kini tak berpitih biasa bisa nanya asam lambung kamano nak bayi berjalan bisa pai ke Padang Abu Bakar okey pai Pekanbaru Abu Bakar okey kalau pitih ada di saat tidak ada pitih lagi taruh sadiah tapi nyo santai saja nyo dengan pahlon hubungannya aja Allah tidaknya perhatikan. Itu orang cinta dunia tuh Bu. Kita masing-masing kita tanya Bu, apakah kita termasuk yang cinta dunia atau kita lah mulai mengenal kampung akhirat. Baru bilang kampung akhirat. Terus yang kampe dosa lisan. Gibah, fitnah, adu domba, merendahkan orang. Gibah tuh apa Bu? Gibah tadi mencari orang meskipun itu benar. Kalau gunjang tu mau bebek cerita nanera, mau bebek cerita nada orang seperti itu, kecil seperti itu. Misalnya si Yeni ngecek Yeni nera kan, tanya di Mila, nera apa kau dah tiba-tiba si Yeni itu lain. Oh nyolah sibuk sekini, nyolah apa ya laki orang jo om jo bos-bosan itu contoh kan. Padahal ada seperti itu loh kan ada seperti itu. Itu nang gunjang. Tapi kalau gibah itu menyampaikan yang sebenarnya. Baca rituan, dapat informasi tentang niar pokoknya kan. Niarnya niar itu di Padang kini ala mengasuh-asuh cuci kini. Nyasek dia anak kini susu cuci. Dak dapatnya mama anak kini itu. Kan benar kan model itu niar nak. Kan di Padang menolong anak kan. Tapi dibicarakan di orang di kampung. Itu contohnya. Itu yang gibah. Dan gibah itu menghalangi lisan dari mengucap kalimat tauhid di waktu sakaratul maut. Itu gibah itu bahaya. Gibah saja bahaya, poleo memfitnah orang kan. Hindari yang seperti itu. Terus yang kelima zina. Syahwat yang tidak dipelihara. Apa suamilah? Tani awak dak. Ayo itu tidak membatih salah. Dan kalau mak dewa menang ketujuh dia awak nampak rancang orang mudah tertarik. Zina itu banyak tu Bu? Zina apa? Zina mata. Tu zina apa? Zina hati. Zina itu tidak sekedar melakukan hubungan badan saja dah Bu. Zina mata, cenderung mata karena rancak mencari anak bujang itulah macam-macam hayalan awak misalkan itulah termasuk berzina. Jadi minta tolong wak Allah terlindungi dari yang seperti itu. Terus yang keenam Ibu memakan harta haram.
Itu tidak akan dapat orang baca la ilaha illallah kalau makan harta haram itu Bu. Tidak akan dapat. Yo harta anak yatim, yo meminjam piti orang nak babalian, itu haram apa? Mengambil uang saudaramu dengan cara zolim. Masalah piti orang tidak bayar, itu haram. Nah, orang yang memakan harta haram itu termasuk pinjaman riba. Itu riba itu hindari benar. Jadi minta tolong benalah ke Allah, mana yang lah terlanjur melakukan riba, minta tolong keluarkan dari riba. Setelah itu berjanji bertekad tidak akan terjerumus lagi ke riba. Ya Bu, karena yang riba tadi kata Rasulullah, makanan riba tadi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Artinya orang namakan riba, namakan piti haram, itu tidak akan pernah masuk surga sebelum nyoba bertobat. Itu hadis riwayat Tirmizi. Terus yang ketujuh Bu, meremehkan dosa-dosa kecil. Misalnya wak gara-gara jurang malu kawan wak jadi dek garah wak kan, itu kan itu tak keberdosa itu. Berdosa itu bukan malu kawan tuh, meremehkan. Acok-acok dosa-dosa kecil akhirnya gadang juga tumpunya di Bu. Dari pasir jadi kasih jadi gunung kan? Gadang juga jadi. Tapi kawan sakit hatinya kan. Bah? Meremehkan kawan, tapi sakit hati kawan. Ya tentu jadi sakit hatinya, diremehen ya. Kalau meremehkan orang itu besar dosanya tuh. Tidak dosa kecil tuh. Termasuk dosa besar tuh. Jadi jangan diremehkan orang ya. Karena awak kok banyak lo kekurangan awak Bu. Ya kan? Ya sesekali meremehkan orang. Nah, terus Allah berfirman Bu di dalam surat Ibrahim ayat 27. Kebudangan sebentar tadi. Salam tafsir Marianti. Mana Pak Nera? Oleh Pak Nera. Jadi Encik Nera, surah Ibrahim Nera. Surat Ibrahim ayat 27. Jadi memang kita kok tidak ada dasarnya selain sholat. Itu sekuncinya Cik. Perbaiki sholat dan perbaiki hidup Allah. Itu saja. Surat Ibrahim ayat 27. Tidak ada dari sini. Tidak. Jadi Bu, balik masih ke balik sambil Nera pencarian Ibrahim ayat 27. Kau lain sama punya bila kadang barisnya Kau ibu kau janji Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Janji Allah bagi orang dan menjago yang menghindari 7 maksiat tadi. Aku janji Allah ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kau kece Allah di dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi itu artinya Bu, maksudnya kalau orang yang beriman tadi Bu, di saatnya sakratul maut itu Bu harus ibu perluas wawasan ibu. Artinya seperti itu. Yang sakratul maut tadi bukan hanya sekedar berpisahnya roh dari jasad. Indah hanya itu Bu. Bukan hanya sekedar awak pindah dari rumah ke alam kubur awak. Bukan hanya itu. Yang sakratul maut tadi adalah pertarungan antara iman dan maksiat. Itu penentu benar di akhir hidup awak. Sakratul maut itu penentu, karena di waktu itu ujian terakhir dari iblis kawan. Sampai awak lah kecil-kecil anggap iblis masih di situ. Jadi diceritakan di saat sakratul maut itu iblis itu datang menyerupai seperti orang tua awak lah, seperti suami lah, seperti anak lah. Karena orang yang sakratul maut tadi diceritakan, dikisahkan ini seperti orang yang kehausan. Awih, jadi minta minum, deh awi bana dan deh minta air, tapi kan tak ada tadanga dia wak. Itulah lain alamnya. Datanglah beko seperti orang tua wak, seperti apa? Kau minum tapi ada yang menolong kau, ada Allah, Tuhan kau, ada Allah, ada Tuhan kau.
jodohin kau Tuhan. Itu pertarungan antara iman dengan maksiat. Kalau di waktu hidup gitu terus menjalankan taubat sampai akhir hayat, maka janji Allah akan dan perkuat lidahnya, akan dan perkuat hatinya, tidak akan tergelincirnya di saat terakhir tadi. Itu janji Allah. Jadi bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa menolak, bisa menempisnya Bu. Nah kalau dari kini awak melalaikan Bu, awak abai ke Allah Bu, awak abai bahwa awak mati Bu, yakinlah Ibu minum aja itu nah. Itu di luar kesadaran awak Bu, alamnya berbeda. Dan itu setiap kita mengalami. Satyo awak Bu, datangnya membawa air Bu, awak iblis gitu. Nggak bisa Ibu kanak-kanak ini doh, dan beku kok tipunya magi hidak dan minum doh, nggak bisa. Itu yang mengingat tadi itu amal Ibu. Amal Ibu, jadi bertobat wak dari kini, awak bertobat sadonya Bu. Bertobat awak barami-rami untuk menyongsong sakratul maut itu. Jadi hidup yuk kemudian sudah Bu. Nah sudah wak hidup hahaha kemana-mana, bali itu jalan kenin. Boleh engkau nikmati duniamu tapi jangan kau lupakan akhirat. Itu kata Rasulullah Bu. Nah, jadi hati-hati, itu janji Allah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim itu maksudnya apa? Orang-orang yang zalim. Zalim itu terbagi Bu. Ada zalim kita ke orang lain, ada zalim ke diri sendiri. Jadi Allah akan menyesatkan orang yang zalim. Zalim ke diri sendiri tadi seperti apa? Indah niyo diajak karena nelok itu zalim namanya. Menganiaya diri wak surang. Karena diri wak yang akan diazab Bu. Roh awak yang akan diazab. Indak niyo jo berbaikan, mempeloan. Indak jual tobat, indak jual ledo. Jadi Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Tidaknya gitu petunjuk dari Allah ledo Bu. Tidak ada gitu petunjuk lagi. Jadi Anda ingin berakhir seperti itu kan Bu? Kesempatan bulan Ramadan kita perbaiki terus Bu, perbanyak sholat. Pakai Adi Hidayat bulan Ramadan itu siang malam, tidak malam saja Bu. Siang malam, siang tuh sudah Ibu lah kerajo Ibu baca Al-Quran. Baca Al-Quran, cari artinya apa kecil Allah itu Bu tambah. Itu berlipat ganda pahala Ibu. Di samping pahala dilipat gandakan, dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah. Nah, Ibu. Terus kecil Allah dalam ayat Fusilat ayat 40. I'malu ma syi'tum. Ku kareh Allah kan mengecek. Lah kareh i'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki kecil. Lakukanlah apa yang ketujuh dengan kau. Kok sibuk engkau di dunia engkau silahkan, kok kebaca ruih kau taruh silahkan, kau ndak kasujud kau indak kau rukuk kau silahkan, buruak sangko kau keadaan silahkan, kau bunuh diri kau silahkan, kalari kau keadaan silahkan ya Allah. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan cari suruh pun engkau kerajaan. Dak adu tertinggal di danci Allah ada Allah. Ada takut itu Bu. Jadi hadirkan rasa takut Ibu tadi, hadirkan. Ingat bana lisan Ibu kok kamu ngecek Ibu, kok kecek ranggewa, kuok dulu. Dah itu ni kuok dulu baru mengecek. Itu artinya pikiran dulu nang dikecek tu. Kalau kecek lah lapeh kau orang Bu tu untuk orang. Kunyah dulu. Lah lapeh kau orang tu Bu susah. Abo coba kecek tu. Termasuk anak-anak mau kecek. Jangan sampai awak berutang kecek je orang nak. Biarlah orang jangan mampeh kau. Karena berutang kecek kau orang tu payah bayinya dah bisa dah. Arti berutang kecek lah talompe kecek wak orang kata-katai orang sejadi wak bagak mah. Tak takut orang salah dah. Lai wak minta maaf, lainnya maafkan. Dia maaf dan yo lah pun terlonsong dan assalamualaikum. Ayo sama-sama ge maaf. Tapi dia orang hilang Bu. Tidak hilang dia orang. Takana dia taruh dan dulunya bitu ni pajak tu aden berutang kayaknya menjadinya mengatai dan buru anda nilai kampung pada pitinya dan bayinya lain dimaafkan apa maafkan cuma ndak hilang di situ. Jadi ibu-ibu sebelum puasa ke masuk kok itu diperintahkan oleh Rasulullah bermaaf-maafan gitu. Pai minta maaf awak josian antara suak menyakiti hatinya. Sia rasanya dia terus pertama kali celik bersama awak. Kadusana awak do kecewa talonsong sebelum macam bagi maaf dan ke tetangga-tetangga awak bagi maaf dan
ke Allah sudah itu bertobat. Insya Allah dengan begitu kita bisa berhasil memasuki bulan Ramadan tenang, aman, nyaman, dan insya Allah kita sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.